Suara langkah kaki terdengar sayup di tengah kabut. Kamera bergetar, seolah direkam secara diam-diam. Di layar muncul tanggal buram, 18 September 2019. Sebuah kalimat perlahan muncul di bawahnya. Materi ini tidak untuk publikasi umum. Begitulah kisah ini dimulai. Sebuah rekaman yang konon berasal dari laporan internal Tim SAR Kabupaten Situbondo dan pos penjaga Gunung Argopuro Jalur Bremi, yang hingga hari ini tidak pernah disiarkan ke publik. Alasannya sederhana tapi kelam, untuk menjaga nama baik wisata Gunung Argopuro. Gunung ini dikenal sebagai salah satu jalur terpanjang dan paling sunyi di Jawa Timur. Dari jalur Bremi hingga Baderan, terbentang 40 km hutan, lembah, padang rumput, dan sisa reruntuhan kerajaan lama yang dipercaya sebagai tempat bersemayam Dewi Rengganis. Para pendaki tahu, Argopuro bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan batin. Di gunung ini, arah kompas bisa menipu, waktu terasa melambat, dan suara-suara dari balik kabut terkadang memanggil tanpa wajah. Kisah ini terjadi pada awal musim kemarau 2019, ketika 3 pendaki muda, Andra, Bagas, dan Rian, bergabung dalam rombongan open trip berjumlah 12 orang yang berangkat menuju puncak Argopuro. Mereka semua berasal dari Surabaya. Mahasiswa semester akhir, haus petualangan, dan sedang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Tidak ada yang istimewa dari mereka di awal, kecuali satu hal, mereka bertiga adalah sahabat sejak SMA. Andra, si ketua kecil kelompok, dikenal rasional dan keras kepala. Ia terbiasa memimpin perjalanan, jarang percaya pada hal-hal mistis. Bagas, berperawakan lebih gemuk tapi ceria, selalu membawa kamera DSLR dan powerbank besar. Ia suka merekam vlog perjalanan. Rian, yang paling pendiam, tampak seperti bayangan di antara 2 temannya. Ia jarang bicara, tapi pandangannya sering kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Pada hari pertama pendakian, cuaca sangat bersahabat. Langit cerah, angin lembut. Mereka naik perlahan, berhenti di pos air terakhir untuk mengisi botol. Para porter dan pemandu lokal sudah mengingatkan. Jalur Argopuro panjang dan menipu. Kalau kabut datang, jangan pisah dari rombongan. Tapi seperti biasa, kata-kata itu hanya dianggap formalitas. Bagas bahkan sempat tertawa sambil berkata di kamera, "Aman, kok. Kita cuma naik gunung, bukan masuk dunia lain." Tidak ada yang tahu betapa dekatnya kalimat itu dengan kenyataan yang akan mereka hadapi. Malam pertama di Cikasur, udara turun drastis hingga belasan derajat. Angin berdesir melewati padang rumput luas, menimbulkan suara seperti bisikan. Rombongan membuat 2 tenda besar. Sementara yang lain sibuk menyiapkan makan malam, Rian duduk di luar tenda, menatap jauh ke arah lembah. Bagas yang sedang merekam mendekat dan bertanya, "Bro, kenapa bengong aja?" Rian hanya menjawab lirih, "Tadi kayak ada yang manggil nama gue." "Manggil gimana?" "Kayak suara perempuan. Halus. Dari arah sana." Ia menunjuk ke kabut tipis di sisi timur. Bagas menertawakannya, menganggap Rian hanya lelah. Tapi malam itu, beberapa anggota lain juga mengaku mendengar bunyi kentongan samar dari kejauhan, padahal tak ada desa di sekitar sana. Andra mencatat hal itu di buku log pendakian, tapi tak menanggapinya serius. Ia hanya menulis, "Suara aneh di sekitar Cikasur. Kemungkinan angin." Pagi berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Cisentor, titik pertemuan 2 jalur. Disinilah biasanya pendaki menentukan arah, ke puncak Rengganis, atau terus menurun ke Danau Taman Hidup. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Udara mendadak dingin. Kompas di tangan Andra sedikit berputar, meski ia tak bergerak. Di tengah perjalanan, rombongan sempat berhenti untuk beristirahat. Beberapa orang mengeluh pusing, dan salah satu porter menyarankan agar tidak memaksakan diri. Namun Andra, yang melihat GPS di ponselnya, berkata mereka bisa sampai ke pos berikut sebelum maghrib jika mempercepat langkah. 3 orang yang setuju adalah dirinya, Bagas, dan Rian. Salah satu pendaki lain sempat menegur, "Bro, jangan jalan dulu, tunggu yang lain." Andra menjawab, "Tenang, nanti kita tunggu di depan, di pos batu. Jalurnya jelas, kok."
Dan itu adalah kalimat terakhir yang didengar dari mereka bertiga. Menurut laporan resmi, yang tidak pernah dipublikasikan secara lengkap, 3 orang itu tidak pernah sampai di pos berikutnya. Kabut turun begitu cepat, menelan pandangan hingga hanya tersisa beberapa meter. Jalur tanah yang tadinya tampak jelas berubah menjadi ilusi, semak dan jalan setapak menyatu dalam abu-abu kabut yang tebal. Rombongan utama menunggu hingga malam. Saat kabut sedikit menipis, mereka memanggil dengan peluit dan senter, tapi tidak ada jawaban. Salah satu porter, Pak Darto, bersaksi bahwa ia sempat melihat cahaya senter jauh di lembah sebelah kanan, arah yang bukan jalur resmi. Namun ia mengira itu pendaki lain. Baru keesokan paginya mereka sadar, 3 orang itu benar-benar hilang. Laporan darurat segera dikirim ke pos Bremi, tapi pihak pengelola memutuskan untuk tidak membuat pengumuman terbuka. Argopuro sedang ramai pengunjung minggu itu, dan berita hilangnya pendaki bisa memicu kepanikan. Maka, pencarian dilakukan secara diam-diam. Beberapa anggota SAR lokal ditugaskan tanpa seragam resmi, hanya berpura-pura sebagai pendaki biasa. Pihak berwenang menyebutnya Operasi Senyap, dengan satu tujuan, menemukan 3 orang itu sebelum media mencium kabar. Namun yang tak mereka duga, hari berganti hari, dan tidak ada satupun jejak ditemukan. Tidak ada sisa makanan, tidak ada tenda, tidak ada barang pribadi di jalur utama. Baru pada hari ketiga pencarian, tim menemukan sesuatu aneh di tepi sungai kecil arah utara Cisentor. Potongan kertas buku log dengan tulisan tangan Andra. Tulisan itu sudah setengah luntur, tapi masih terbaca. Kabut makin tebal. Kompas muter terus. Rian bilang kita harus ikutin suara gamelan. Aku pikir dia bercanda. Tapi Bagas juga dengar. Setelah itu, halaman sobek. Dan dari sanalah cerita ini mulai berubah. Dari sekadar pendakian biasa menjadi misteri yang tidak pernah diungkapkan sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, salah satu anggota SAR yang ikut operasi itu berbicara secara anonim. Dalam rekaman wawancaranya, ia berkata dengan suara bergetar. Saya ingat jelas. Kami disuruh jangan bawa media, jangan kasih tahu wartawan. Tapi waktu itu, kami menemukan bekas api unggun di tempat yang gak ada di peta. Ada bungkus makanan, dan 2 bekas tapak kaki. Tapi jumlahnya cuma 2. Harusnya 3. Dan begitulah, kisah yang hampir dilupakan ini dimulai. 3 pendaki yang berangkat bersama, lenyap di tengah kabut, dan 7 hari kemudian, 2 dari mereka ditemukan dalam keadaan lemas di tepi sungai. Namun tidak ada yang tahu kemana yang satu lagi pergi. Atau mungkin, siapa yang sebenarnya mereka ikuti di dalam kabut. Gunung Argopuro, tempat di mana peta kehilangan arah, dan waktu berjalan sendiri. Gunung Argopuro bukan sekadar gunung. Bagi masyarakat sekitar Situbondo dan Probolinggo, ia disebut sebagai gunung yang tidak pernah benar-benar tidur. Setiap jalur pendakian memiliki pantangan, dan setiap pantangan memiliki alasannya sendiri, meski tak pernah tertulis di papan resmi base camp. Di pos Bremi, sebelum pendakian dimulai, ada papan kayu kecil bertuliskan, "Selamat datang di jalur Rengganis." Tulisan itu tampak biasa, tapi bagi warga sekitar, nama Rengganis tidak diucapkan sembarangan. Sebab legenda mengatakan, Rengganis adalah ratu dari kerajaan purba yang menolak tunduk pada kekuasaan Raja Majapahit. Setelah kerajaan hancur, ia bersemedi di puncak Argopuro bersama pengikutnya, hingga menghilang di balik kabut. Sebagian orang percaya, roh Rengganis dan para dayangnya masih menjaga wilayah itu, dan mereka tidak suka jika manusia datang tanpa izin. Namun cerita seperti itu tidak pernah dimasukkan dalam brosur wisata atau postingan media sosial. Pihak pengelola sadar, Gunung Argopuro adalah aset wisata potensial, dan misteri tidak baik untuk bisnis. Jadi setiap kisah tentang suara gamelan, padang bunga yang muncul dan hilang, atau bayangan perempuan berpakaian putih di antara kabut, semuanya hanya jadi cerita di warung-warung kaki lima, tak pernah sampai ke berita resmi. Tapi bagi para porter dan warga lokal, kisah itu bukan dongeng. Mereka tahu, gunung ini memilih siapa yang boleh pulang dan siapa yang tidak. Malam sebelum pendakian, Andra, Bagas, dan Rian sempat menginap di rumah penduduk dekat base camp. Pemilik rumah, Mbah Wiryo, lelaki tua yang sudah puluhan tahun jadi porter, sempat memperingatkan mereka sambil menyalakan rokok kretek. Kalau nanti kabut turun,
jangan manggil nama teman. Apalagi kalau dengar suara dari arah kanan. Itu bukan manusia. Andra tertawa sopan, menjawab ringan. Kami sudah sering naik gunung. Mbah, tenang saja. Namun Rian yang duduk di pojok hanya menatap diam. Tatapannya kosong, tapi di wajahnya seperti ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bagas sempat bercanda, wah, jangan-jangan kamu beneran takut sama hantu, RI. Rian menjawab lirih, bukan hantu, tapi tempat ini kayak manggil. Ucapan itu sempat membuat ruangan hening beberapa detik. Mbah Wiryo hanya mematikan rokoknya dan berkata, kalau gunung udah manggil, cuma hati yang bisa nolak. Badan nggak bisa. Esoknya, perjalanan dimulai pukul 8 pagi. Cuaca cerah, sinar matahari menerobos dedaunan pinus. Jalur awal masih landai, dikelilingi semak tinggi dan aroma tanah lembab. Bagas sibuk memotret setiap langkah, sementara Andra sesekali membuka GPS untuk memastikan arah. Rian berjalan paling belakang, wajahnya tampak pucat, tapi ia tak mengeluh sedikit pun. Di sepanjang perjalanan, porter mereka, Mas Benny, sempat menyinggung sesuatu yang menarik perhatian Bagas. Dulu di sini ada jalur lama, jalur keraton. Tapi sekarang udah ditutup. Kenapa ditutup? Tanya Bagas. Bukan ditutup, Mas. Tapi hilang. Jalurnya lenyap ditelan kabut. Dulu banyak yang tersesat lewat situ. Bagas tertawa kecil, mengira itu hanya mitos. Tapi Mas Benny menatap serius. Kalau di Argopuro, yang hilang belum tentu nggak pulang. Kadang, dia pulang bukan dalam waktu kita. Andra yang mendengar hanya menggeleng. Cerita rakyat kayak gitu malah bikin orang takut naik gunung. Mas. Benny tersenyum tipis, memang harus takut. Mas, kalau nggak takut, gunungnya yang marah. Ketika sore menjelang, kabut turun perlahan seperti selimut putih dari langit. Suara burung hilang, digantikan hembusan angin dan suara ranting patah di kejauhan. Bagas merekam momen itu dengan kameranya, lalu berkata dalam vlognya. Kabut di Argopuro ini gila banget, teman-teman, tapi keren. Seolah kita lagi di dunia lain. Tidak ada yang tahu, ucapan itu ternyata menjadi potongan video terakhir sebelum semuanya berubah. Salah satu anggota rombongan, Nisa, sempat melihat hal aneh sore itu. Dalam wawancara dengan petugas setelah kejadian, ia berkata, aku lihat 3 orang itu, Andra, Bagas, dan Rian, berdiri agak jauh dari kami. Aku pikir mereka lagi foto-foto. Tapi pas aku panggil, mereka nggak nyaut. Padahal aku lihat kepala mereka sedikit menunduk, kayak orang lagi dengerin sesuatu. Setelah itu, kabut nutup, dan mereka hilang. Kesaksian itu tak pernah dicantumkan dalam laporan resmi, karena dianggap tidak rasional. Namun di antara warga setempat, desas-desus mulai beredar, kabut di Cisentor hari itu bukan kabut biasa. Beberapa hari setelah kejadian, tim penyelamat lokal melakukan pencarian diam-diam. Salah satu anggota SAR, bernama Heru, menceritakan kepada rekan-rekannya hal aneh yang mereka temukan di jalur alternatif arah timur. Ada jejak kaki yang aneh. Bukan cuma ke arah dalam, tapi juga muter, kayak orang berjalan melingkar di tempat yang sama. Di dekatnya, mereka menemukan bunga melati kering, tersusun rapi di atas batu, dan bekas lilin kecil yang sudah padam. Tapi area itu jauh dari lokasi pendakian umum. Tak mungkin ada yang meletakkannya kecuali seseorang, atau sesuatu, yang tahu jalur lama kerajaan. Namun, ketika laporan Heru diserahkan ke pihak pengelola, halaman itu dihapus dari berkas publikasi akhir. Tidak ada alasan resmi, hanya catatan singkat dari koordinator lapangan. Temuan tidak relevan. Fokus pada pencarian korban. Padahal, bagi mereka yang terlibat langsung, temuan itu terasa seperti petunjuk, bahwa 3 pendaki itu mungkin menyentuh wilayah yang seharusnya tak dijelajahi. Banyak penduduk percaya, jalur lama Rengganis hanya muncul pada waktu tertentu, terutama ketika kabut turun tebal. Jalur itu tidak bisa ditemukan dengan peta atau GPS, karena seperti hidup sendiri. Mereka yang melewatinya akan merasa berjalan di jalur biasa. Tapi semakin jauh melangkah, semakin dalam mereka masuk ke dalam ruang yang bukan milik manusia. Beberapa porter bahkan mengatakan, di tengah jalur itu kadang terdengar bunyi gamelan halus,
seperti dari kejauhan. Siapapun yang mengikuti bunyi itu, tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Dan itulah sebabnya para penjaga base camp tidak pernah menulis larangan, jangan dengarkan suara gamelan di papan peringatan. Karena bagi mereka, siapapun yang mendengarnya, sudah terlambat. Narator dalam rekaman investigasi menutup bagian latar ini dengan kalimat berat. Gunung Argopuro adalah tempat di mana batas antara mitos dan realita kabur. Setiap kabut yang turun membawa ingatan masa lalu, dan setiap pendaki yang hilang, entah benar-benar hilang, atau hanya belum kembali dari sisi lain gunung. Kisah 3 pendaki Surabaya itu hanyalah satu dari puluhan laporan yang tak pernah dirilis ke publik. Dan yang membuatnya berbeda, hanyalah satu hal. 2 di antaranya ditemukan hidup. Namun sebelum mereka ditemukan, ada 7 hari panjang yang penuh teka-teki, di mana kabut, suara, dan arah seolah mempermainkan manusia. Dan dalam 7 hari itulah, legenda Rengganis seakan hidup kembali, di tengah langkah-langkah 3 anak muda yang tak tahu bahwa mereka sudah memasuki jalur yang seharusnya tak ada. Pagi hari tanggal 19 September 2019, udara di base camp Bremi masih dingin, tapi langit cerah biru. Kabut belum turun, dan suara burung-burung di hutan pinus terdengar jelas. Rombongan pendaki berjumlah 12 orang sudah siap berangkat. Tenda, logistik, dan alat dokumentasi mereka lengkap. Andra memimpin barisan depan, Bagas membawa kamera tergantung di lehernya. Sementara Rian berjalan di tengah, wajahnya masih sedikit pucat tapi ia berusaha tersenyum. Kalau 7 hari ke depan semua kayak gini, gue betah banget di gunung, kata Bagas sambil merekam vlogger style, menunjuk hamparan hijau dan sinar matahari yang menembus dedaunan. Jangan ngomong dulu, nanti kena karma, Andra menimpali, setengah bercanda. Tawa mereka pecah, ringan, tanpa beban. Tak ada yang menyangka, dalam 7 hari, suara tawa itu akan berubah menjadi jeritan minta tolong. Setelah melewati pos pertama dan kedua, perjalanan mulai menanjak. Jalur dipenuhi akar pepohonan dan batu besar, tapi suasananya indah, seperti surga hijau yang tak terjamah. Beberapa kali mereka berhenti untuk berfoto, merekam video pendek, bahkan sempat bernyanyi bersama. Namun, sejak siang menjelang, perubahan mulai terasa. Udara yang tadinya hangat perlahan menjadi dingin. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti wangi bunga melati. Rian menghentikan langkahnya, menatap sekeliling. Kalian cium bau itu? Bau apa? Tanya Andra. Melati. Padahal di sini nggak ada bunga, kan? Bagas mencium udara sebentar, lalu menertawakan. Mungkin ada pohon hias liar. Tapi Rian tidak membalas. Ia terus menatap ke arah lembah di sisi kanan jalur, di mana kabut tipis mulai melayang seperti asap. Sekitar pukul 2 siang, mereka tiba di Cikasur, sebuah padang luas yang dulunya dipercaya sebagai bekas lapangan terbang zaman Belanda. Di sini mereka beristirahat sambil menyiapkan makan siang ringan. Cikasur selalu punya nuansa aneh. Terlalu tenang, bahkan burung pun jarang lewat. Hanya suara angin yang menelusup di sela ilalang tinggi, membentuk bunyi lirih seperti bisikan. Saat makan, Bagas mencoba membuka kameranya untuk merekam vlog. Tapi ketika ia menyalakan kamera, layar LCD-nya hanya menampilkan gambar hitam dengan garis statis. Aneh, padahal baterai full, gumamnya. Andra menoleh, mungkin lembab, bro. Sini, taruh dulu di luar biar kering. Bagas menaruh kamera di batu besar di sebelah tenda. Tak ada yang aneh, tapi beberapa jam kemudian, saat kamera itu dinyalakan lagi, rekaman terakhir menunjukkan sesuatu yang tidak mereka buat. Sebuah klip berdurasi 12 detik yang menampilkan padang rumput berkabut, dan bayangan seseorang berdiri jauh di tengah kabut, menghadap kamera. Mereka pikir itu error sistem. Tapi Rian berkata pelan. Tadi malam aku mimpi, ada yang berdiri di tengah lapangan, manggil-manggil aku. Suaranya sama kayak yang aku dengar di malam pertama. Andra menatapnya tajam, berusaha menenangkan, jangan aneh-aneh, RI. Kita fokus ke jalur aja. Bagas menimpali, iya, nanti malam tidur nyenyak, besok fit lagi. Namun sejak itu, ekspresi Rian tak lagi sama. Ia sering diam lama, menatap satu titik di kejauhan, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Menjelang sore, mereka melanjutkan perjalanan menuju Cisentor,
lokasi camp berikutnya yang menjadi pertemuan dua jalur utama. Jalur mulai menanjak dengan bebatuan basah, dan kabut mulai turun lebih cepat dari hari sebelumnya. Angin berdesir dingin, menusuk kulit. Awan turun rendah, hingga jarak pandang hanya tinggal 10 meter. Rombongan mulai berjalan rapat agar tidak kehilangan arah. Tapi di tengah kabut, suara langkah kaki terdengar lebih banyak dari jumlah mereka. Denger nggak? Tanya Bagas lirih. Apa? Sahut Andra. Kayak ada yang jalan di belakang kita. Mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut putih, bergulung pelan. Namun saat mereka kembali berjalan, suara itu terdengar lagi, kali ini seperti dari arah kanan. Langkah berat, disusul bunyi kain diseret tanah. Andra berhenti, menatap tajam ke arah kabut, lalu menegur keras. Kalau itu prank, nggak lucu, sumpah. Tidak ada jawaban. Tapi setelah itu, angin mendadak berhenti, dan suasana menjadi benar-benar sunyi. Tak ada burung, tak ada hembusan. Seolah gunung itu sedang mendengarkan mereka. Malam ketiga mereka direncanakan untuk bermalam di Cisentor. Tapi sebelum sampai, 3 orang itu, Andra, Bagas, dan Rian, melangkah lebih dulu, dengan alasan ingin mencari lokasi camp yang lebih rata. Mereka berjalan sekitar 50 meter lebih depan dari rombongan besar. Saat itulah kabut turun tebal seperti tirai. Salah satu anggota rombongan, Nisa, bersaksi kemudian. Tiba-tiba kabut nutup semuanya. Senter nggak tembus. Pas aku teriak, Andra, nggak ada jawaban. Kamu dengar apa waktu itu? Tanya petugas. Kayak suara gamelan. Halus banget, dari arah mereka pergi. Kesaksian itu sempat ditulis dalam laporan lapangan SAR, tapi dicoret dengan tinta merah. Di kolom catatan tertulis, hapus, jangan sebut hal mistis. Di sisi lain, menurut perkiraan waktu di jam tangan Andra yang kemudian ditemukan, mereka menghilang sekitar pukul 17.43 sore. Setelah itu, semua sinyal komunikasi hilang. Tidak ada panggilan telepon masuk. Tidak ada aktivitas GPS. Sementara rombongan utama memilih berhenti dan membuat camp darurat, Andra dan 2 temannya, entah di mana mereka berada, terus berjalan, berpikir jalur yang mereka lewati adalah arah menuju pos berikut. Padahal, mereka sedang menuruni jalur yang tak tercatat di peta. Jalur yang dikenal warga sebagai jalur keraton. Malam itu, ketika rombongan utama mulai menyalakan api unggun, salah satu porter bernama Benny berkata lirih kepada pemandu lain. 3 orang itu, mereka sudah diajak main sama Rengganis. Kamu yakin? Lihat arah kabutnya. Turunnya bukan dari puncak, tapi dari sisi timur. Itu kabut panggilan. Namun, seperti biasa, ucapan itu hanya disimpan di antara sesama porter. Mereka tahu, jika disampaikan ke petugas base camp atau polisi, mereka hanya akan dianggap percaya tahayul. Yang mereka tidak tahu, malam itu, di tempat entah berapa kilometer dari sana, Andra, Bagas, dan Rian sedang berjalan dalam kegelapan total, tanpa sadar bahwa arah kompas mereka sudah berputar balik ke utara. Mereka merasa jalan itu masih jalur resmi. Tapi di depan mereka, kabut terbuka sedikit, memperlihatkan batu besar dengan ukiran samar berbentuk bunga teratai, sesuatu yang tidak pernah ada di jalur Argopuro modern. Rian berhenti dan berkata pelan, "Aku pernah lihat ini, di mimpi." Andra menatapnya heran. Mimpi apa? Perempuan itu berdiri di depan batu ini, ngasih isyarat supaya aku jalan terus. Bagas mematikan senter. Udah, jangan aneh-aneh dulu, kita lanjut besok pagi aja. Namun malam itu, mereka tak pernah sampai ke pos berikutnya. Dan keesokan harinya, saat tim pencari mencoba menyusul, jejak 3 orang itu benar-benar lenyap tanpa arah. Mereka bilang Argopuro menyimpan sejarah kerajaan yang hilang. Tapi mungkin, yang hilang bukan kerajaannya, melainkan jalannya kembali ke dunia nyata. Pagi tanggal 20 September 2019, Basecamp Bremi tampak tenang seperti biasa. Pendaki datang dan pergi, mencatat nama di buku log, menyewa porter, dan melanjutkan perjalanan. Tapi di balik meja pendaftaran, 2 petugas Basecamp tampak cemas. Karena sejak malam sebelumnya, 3 pendaki open trip belum memberi kabar.
Koordinator Open Trip bernama Yuda mencoba menghubungi lewat radio HT, tapi hanya terdengar desisan statis. Mungkin posisi mereka di lembah, katanya, mencoba menenangkan diri. Atau sinyal radio nggak nyampe karena cuaca, timpal petugas lain. Namun, Yuda tahu ada sesuatu yang janggal. Biasanya, setiap tim akan melapor posisi via HT setiap malam pukul 8. Tapi kali ini, sejak jam 17.43, waktu terakhir sinyal GPS terekam, tidak ada komunikasi apapun. Dia membuka peta besar Gunung Argopuro yang terpajang di dinding base camp. Titik terakhir dari Andra dan timnya terekam di koordinat antara Cisentor dan Lembah Hyang, tapi jalur di peta tiba-tiba berhenti di area kosong. Kok GPS-nya malah nunjuk ke arah timur laut? Itu bukan jalur resmi, gumamnya. Di lapangan, rombongan utama yang semalam berkemah di bawah Cisentor mulai panik. Seharusnya mereka bertemu lagi dengan Andra pagi ini, tapi kabut belum juga menghilang. Beberapa porter mencoba mencari jejak, namun tanah basah dan kabut pekat membuat kompas tidak akurat. Benny, porter berpengalaman yang sudah 12 kali naik Argopuro, berhenti di depan ilalang tinggi. Jejaknya mentok di sini, katanya pelan. Mentok gimana maksudnya? Tanya Yuda melalui HT. Ya, hilang. Tanahnya kayak nggak pernah dilewatin orang. Tapi tadi malam sempat ada suara dari arah timur, kayak orang nyanyi jauh banget. Tim di base camp saling berpandangan. Tidak ada yang ingin mengaitkan dengan hal mistis, tapi laporan itu mengingatkan mereka pada insiden tahun 2004, saat 2 pendaki juga menghilang di titik yang hampir sama. Kala itu, pencarian dilakukan selama 9 hari dan hasilnya nihil. Catatan resmi menyebut, cuaca ekstrim dan tersesat. Tapi warga sekitar tahu, mereka tak benar-benar hilang karena badai. Sekitar pukul 10 pagi, Yuda akhirnya memutuskan untuk mengirim 2 porter pencari tambahan tanpa laporan resmi ke pihak Taman Nasional. Langkah itu diam-diam, karena jika laporan resmi masuk, media lokal biasanya ikut meliput dan berita, pendaki hilang, bisa menurunkan jumlah wisatawan secara drastis. Kita cari diam-diam aja dulu, katanya pada tim kecilnya. Kalau besok belum ketemu, baru lapor ke pos atas. Mereka sepakat. 3 orang berangkat menuju Cisentor dengan logistik ringan dan HT darurat. Di antara mereka, Benny berjalan paling depan. Saat melewati hutan lumut, ia berhenti sejenak, menatap jejak kabut yang turun pelan dari atas punggungan gunung. Arah kabutnya kebalik, katanya lirih. Kebalik gimana? Tanya porter muda di belakang. Kabut biasanya turun dari puncak ke lembah. Tapi ini naik dari lembah. Kayak dipanggil. Sementara itu, di tempat yang entah berapa kilometer dari sana, Andra, Bagas, dan Rian masih berjalan, tapi mereka tak tahu arah lagi. Kompas di tangan Andra menunjuk ke barat, tapi matahari muncul dari sisi yang sama. Seolah-olah arah mata angin di sana sudah berbalik. Mereka sudah tidak bicara banyak. Nafas berat, kaki pegal, dan suara langkah mereka terdengar menggema aneh. Beberapa kali mereka mendengar air mengalir, tapi ketika dicari sumbernya, tak pernah ditemukan sungai. Sore itu, Rian tiba-tiba berhenti. Tadi, ada yang manggil nama aku. Dari mana? Tanya Andra. Dari belakang. Suaranya perempuan. Bagas menatap sekeliling, kosong. Udah, jangan halu. Kita turun aja. Nanti nemu jalur lagi. Tapi begitu mereka menuruni sedikit lereng, pemandangan di bawah berubah. Jalur tanah berganti menjadi hamparan padang hijau luas dengan kabut menggantung rendah. Di tengahnya, terlihat sebuah batu besar menyerupai altar, dan di atasnya, sesuatu seperti kain putih tergantung di ujung ranting. Bagas sempat mengarahkan kameranya, tapi lagi-lagi layar hanya menunjukkan noise hitam. Saat dia menurunkan kamera, kain putih itu sudah tak ada. Rian malah melangkah maju. Dia nunggu di situ, katanya pelan. Andra menarik bahunya. Siapa yang nunggu? RI? Namun Rian menatap kosong ke depan dan hanya menjawab, perempuan di mimpi itu. Menjelang malam, kabut semakin tebal dan suhu turun drastis. Mereka mendirikan tenda seadanya di bawah pohon besar. Andra menulis di buku catatan kecilnya. Catatan itu kemudian ditemukan oleh tim SAR seminggu kemudian dalam keadaan basah. Hari keempat. Kabut makin tebal. Kompas error. Rian sering ngomong sendiri.
Bagas mulai batuk. Aku dengar suara dari lembah. Kayak gamelan. Tapi jauh. Aku takut kita nggak di jalur yang sama lagi. Di base camp, malam itu Yuda menerima panggilan dari salah satu porter pencari. Kami sampai Cisentor. Tapi kabut parah, visibilitas cuma 2 meter. Ada jejak? Nggak ada. Tapi, ada kain putih tersangkut di ranting pohon. Kayak bekas kaos pendaki. Yuda menelan ludah. Ia tahu sinyal bahaya itu bukan sekadar kain. Karena pada tahun 2004, tim pencari juga menemukan hal serupa di tempat yang sama. Sehelai kain putih, lembab, dan dingin seperti baru saja dijemur di udara malam. Jangan bilang siapa-siapa dulu, katanya cepat. Besok pagi kita berangkat lagi, tapi pakai alasan logistik hilang. Jangan sebut orang hilang, nanti media naik. Keesokan harinya, berita di Bremi tetap tenang. Tidak ada satupun pengumuman pendaki hilang. Namun di dalam log rahasia base camp, ada catatan singkat bertanggal 21 September 2019. 3 pendaki open trip belum kembali. Diduga keluar jalur. Operasi pencarian dilakukan internal tanpa publikasi. Catatan itu disimpan dalam map kuning, dikunci di lemari arsip bersama laporan-laporan lama yang tak pernah dibuka lagi. Dan hingga hari ini, masyarakat luas hanya tahu bahwa trip itu berjalan lancar. Tidak ada berita hilangnya pendaki. Tidak ada laporan resmi ke Basarnas. Tapi bagi mereka yang pernah naik Argo Puro dan bermalam di Cisentor, beberapa masih mendengar hal yang sama setiap malam Jumat. Suara langkah kaki berjalan pelan di antara kabut, diiringi bunyi gamelan halus dari arah timur. Mereka tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersesat di antara dua dunia, di jalur yang tidak tercatat di peta manusia. Tanggal 22 September 2019, hari ketiga sejak Andra, Bagas, dan Rian kehilangan kontak. Di base camp Bremi, udara dingin menusuk sejak subuh. Para porter berkumpul di depan meja log sambil menyiapkan peralatan pencarian. Tali, GPS, logistik, dan HT. Namun suasana pagi itu lebih hening dari biasanya. Yuda berdiri di depan peta besar, menunjuk area kosong di timur laut Cisentor. Titik terakhir sinyal mereka di sini. Tapi anehnya, GPS malah ngerekam gerakan muter, kayak mereka jalan bolak-balik di area sama. Benny yang duduk di kursi bambu menatap peta itu lekat-lekat. Kalau jalurnya muter, bisa jadi mereka masuk ke jalur Rengganis, katanya pelan. Beberapa porter langsung saling pandang. Tak ada yang berani menanggapi. Jalur Rengganis adalah jalur legenda. Katanya hanya muncul ketika kabut turun tebal, dan orang yang melaluinya jarang kembali dalam keadaan sama. Yuda menepuk bahu Benny. Udahlah, jangan ngomongin yang enggak-enggak. Kita jalan pagi ini. Fokus cari tanda fisik dulu. Mereka berangkat dengan 2 tim. Tim 1, dipimpin Yuda dan Benny, bergerak ke arah Cisentor. Tim 2, diketuai oleh porter senior bernama Sardi, menyisir jalur bawah menuju Danau Taman Hidup. Tidak satu pun dari mereka melapor ke Balai Taman Nasional. Semua berjalan diam-diam. Bagi pengelola wisata, kehilangan pendaki adalah aib, apalagi jika penyebabnya berbau mistis. Sementara itu, di dalam hutan Argo Puro, waktu seperti berhenti. Andra membuka matanya dengan susah payah. Nafasnya berat. Tenda mereka basah kuyup oleh embun, dan kabut masih tebal seperti malam sebelumnya. Bagas masih terbaring lemah, sementara Rian duduk di luar tenda, memandangi kabut seperti orang linglung. "Udah pagi?" tanya Andra dengan suara parau. "Aku nggak tahu," jawab Rian tanpa menoleh. Langitnya abu-abu terus. Sejak semalam, suara gamelan itu muncul lagi, samar, seolah berasal dari kejauhan. Kadang disertai tawa perempuan pelan, kadang hanya bunyi langkah di sekitar tenda. Mereka mencoba menyalakan api, tapi kayu yang dikumpulkan selalu basah, seolah baru saja disiram. Andra mulai mencatat di bukunya lagi, tangannya gemetar. Hari kelima. Gamelan masih terdengar. Rian mulai nggak bisa bedain mimpi dan nyata. Bagas demam tinggi. "Aku ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari balik kabut." Di sisi lain, tim 1 tiba di pos Cisentor sekitar pukul 9.30. Cuaca dingin menusuk, tapi tidak hujan. Kabut menggantung rendah. Mereka mulai menyisir jalur dengan formasi V,
menyapu setiap meter tanah, memperhatikan tanda-tanda jejak atau barang yang tertinggal. Baru 2 jam berjalan, porter muda bernama Reno berteriak kecil. "Mas, ini ada sesuatu." Semua berlari mendekat. Di antara semak basah, mereka menemukan botol air minum stainless dengan nama Bagas tergores di tutupnya. Benny memeriksa dengan hati-hati, botol itu masih hangat, seolah baru saja dijatuhkan. "Nggak mungkin mereka jauh dari sini," kata Yuda cepat. "Kita terusin ke arah timur." Tapi begitu mereka maju, kabut tiba-tiba menebal secara drastis. Dalam hitungan menit, jarak pandang menyusut jadi 2 meter. Reno yang berjalan paling depan mulai gelisah. "Mas, aku dengar suara orang manggil." "Dari mana?" "Dari kanan," suaranya kayak minta tolong. Benny langsung memotong. "Jangan ditanggapi. Di gunung ini, kalau dengar suara kayak gitu, diam aja." Tapi terlambat, Reno sudah berbalik arah dan melangkah beberapa meter ke sisi kanan jalur. Tiba-tiba kabut menelan sosoknya. Suara langkahnya berhenti. Tim memanggil, tapi tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, terdengar suara yang sama dari arah seberang, suara Reno, tapi nadanya aneh, berat, dan seperti bergema. "Mas, sini, ada jalan." Benny menarik Yuda dan berkata pelan, "Itu bukan dia." Mereka mundur pelan-pelan, membentuk lingkaran, lalu memasang tanda tali di pohon untuk menandai arah balik. 10 menit kemudian, kabut perlahan menipis, dan Reno muncul lagi dari arah belakang mereka. "Kalian kemana?" "Aku baru aja muter balik," katanya heran. Wajahnya pucat, dan bajunya basah kuyup seolah baru disiram air sungai. "Kamu dengar suara siapa tadi?" tanya Benny cepat. "Nggak tahu, kayak suara Mas Yuda. Tapi pas aku ikutin, tiba-tiba aku udah di tempat lain." Mereka semua saling pandang, tak ada yang bicara lagi setelah itu. Sore menjelang, kabut mulai turun lagi. Tim memutuskan berkemah di Cisentor. Malam itu, mereka mendengar suara aneh dari arah timur. Seperti orang berjalan di tanah basah, lalu berhenti tepat di belakang tenda. Yuda keluar dengan senter, tapi yang terlihat hanya kabut yang berputar perlahan, seolah hidup. Benny berbisik, "Mas, kalau kita lanjut besok, jangan sebut nama siapapun. Gunung ini suka nyamarin suara." Yuda hanya mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu pencarian ini mulai menyentuh sesuatu yang bukan lagi sekadar alam. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki tanpa alas di tanah berlumpur, tak jauh dari lokasi tenda. Jejak itu kecil, seperti kaki perempuan, tapi jumlahnya banyak, puluhan. Mengarah ke timur, ke arah yang tidak ada di peta. Dan di salah satu pohon besar di sana, ada kain putih tergantung tinggi, melambai pelan tertiup angin. Benny memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Kalau jejaknya ke arah situ, berarti mereka dibawa ke tempat Ratu." Yuda menoleh cepat. "Ratu siapa?" "Rengganis." Sore itu, tim memutuskan kembali ke base camp untuk melapor. Tapi begitu mereka turun beberapa ratus meter, GPS mulai error lagi. Jalur yang seharusnya menurun malah membawa mereka ke dataran yang sama. 3 kali mereka mencoba arah berbeda, tapi setiap kali, mereka selalu kembali ke lokasi tenda mereka sendiri. Yuda akhirnya menulis catatan di buku log pribadi. Hari pertama pencarian. Menemukan botol Bagas. Ada fenomena kabut dan gangguan arah. Kemungkinan besar tim korban tidak lagi berada di jalur manusia. Catatan itu tak pernah diserahkan ke pihak Taman Nasional. Ia hanya disimpan di saku jaket Yuda hingga akhir operasi. Dan malam itu, sebelum tidur, ia mendengar seseorang memanggil dari luar tenda dengan suara lembut. "Mas Yuda, mereka udah ketemu." Ketika ia keluar dengan senter menyala, tak ada siapapun. Tapi di tanah depan tenda, tertulis dengan lumpur basah, "Jangan cari kami." Tanggal 23 September 2019, pagi terasa ganjil. Sinar matahari tidak menembus kabut. Suara serangga pun hilang. Di tenda pencarian, Yuda terbangun dengan perasaan aneh. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15, tapi langit di luar tampak seperti sore menjelang. Benny sudah duduk di depan tenda, wajahnya tegang. "Mas," katanya lirih,
Aku nggak yakin ini hari ketiga. Maksudmu? Semalam aku mimpi 2 kali matahari terbit. Dan waktu aku lihat log buku, catatan kita terakhir bukan kemarin, tapi 3 hari lalu. Yuda langsung memeriksa jam tangannya lagi. Baterai masih penuh, tapi tanggal di layar digital melompat ke 26 September. Mereka semua saling pandang. Tidak ada yang bicara. Mungkin jamnya error, kata porter muda, mencoba meyakinkan diri. Tapi begitu ia menyalakan ponselnya, tanggalnya sama, 26 September 2019. Padahal, mereka merasa baru 2 malam bermalam di Cisentor. Di sisi lain, 3 pendaki yang hilang mulai menunjukkan tanda kelelahan ekstrim. Bagas demam tinggi dan terus mengigau. Rian duduk di tanah, memandangi udara kosong, sesekali tersenyum seperti mendengar sesuatu. Dia bilang kita nggak perlu turun, bisiknya pada Andra. Siapa? Perempuan itu. Dia nyuruh kita tinggal. Katanya, di sini lebih tenang. Andra memegang bahunya. Rian, sadar. Ini bukan mimpi, kita harus cari jalan keluar. Tapi Rian menatapnya kosong, lalu berkata pelan. Kalau kita pulang, nanti dia sedih. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Alunan lembut dari arah timur, diiringi bau melati yang kuat. Andra menutup telinganya, tapi suara itu seperti muncul dari dalam kepala. Dalam sekejap, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya kabur, lalu tiba-tiba ia melihat sesuatu di balik kabut. Barisan perempuan berpakaian putih, berjalan perlahan di antara pohon. Mereka tidak menyentuh tanah, langkah mereka melayang sedikit di atas ilalang. Di tengah barisan itu, seorang perempuan dengan mahkota emas menatap lurus ke arahnya. Tatapannya lembut, tapi dingin seperti air mati. Andra berteriak, lalu pingsan. Sementara itu, di tenda pencarian, Yuda mulai merasa ada yang salah dengan waktu. Setiap kali ia menulis di buku log, tulisan sebelumnya berubah posisi, seolah urutannya tidak tetap. Ketika ia menyalakan GPS, layar hanya menampilkan satu kalimat dalam bahasa yang tidak dikenal, seperti karakter kuno. Benny, yang lebih peka, berusaha tetap tenang. Tapi malam itu, saat semua tidur, ia mendengar langkah pelan di sekitar tenda. Suara itu berputar, lalu berhenti di belakangnya. Mas Benny. Suaranya lembut, seperti bisikan perempuan. Ikut aku. Mereka sudah nunggu. Benny tidak menoleh. Ia tahu, kalau ia menjawab, ia akan ikut tertarik. Jadi ia diam. Tapi tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Ia refleks menoleh, dan yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. 3 pendaki yang hilang berdiri di sana. Bajunya kotor, wajahnya pucat, tapi mata mereka kosong, tanpa warna. Andra di tengah tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara datar. Kami udah ketemu jalan pulang, Mas. Benny berteriak dan langsung menyalakan senter. Dalam sekejap, mereka lenyap, hanya tersisa 3 pasang jejak kaki di tanah, menuju arah timur. Keesokan harinya, tim memutuskan turun sebagian untuk meminta bantuan tambahan. Namun, setelah berjalan 2 jam, mereka menyadari sesuatu yang menakutkan. Jalur yang seharusnya menurun ke arah base camp, malah membawa mereka ke danau kecil yang tidak ada di peta. Danau itu tenang, berwarna keabu-abuan. Di tengahnya, berdiri batu besar menyerupai altar, sama seperti yang dilihat Bagas beberapa hari sebelumnya. Di atas batu itu, tergeletak sesuatu, kamera hitam dengan label nama Bagas. Yuda mengambilnya dengan tangan gemetar. Kamera itu masih menyala, meski baterainya sudah nyaris habis. Ia menekan tombol play. Layar menampilkan video berdurasi 14 detik. Bagas merekam dirinya sendiri, wajah pucat dan mata lelah. Kalau kalian nemu video ini, jangan lanjut. Kami nggak di dunia yang sama lagi. Kami lihat hal-hal yang nggak bisa dijelasin, tapi rasanya nyata. Lalu terdengar suara perempuan bersenandung lembut dari belakang kamera, diikuti bisikan Rian. Dia datang. Video berakhir dengan gambar kabut tebal menelan lensa. Setelah itu, GPS tim kembali error. Mereka mencoba memanjat tebing untuk mencari posisi, tapi kabut menutup jarak pandang. Ketika sinyal radio akhirnya tertangkap lemah,
Yuda menghubungi base camp. Kami nemu barang korban. Tapi lokasi nggak jelas. Tolong kirim tim tambahan. Namun suara dari base camp terdengar aneh, seperti tumpang tindih dua frekuensi. Mas, jangan terusin ke timur. Kenapa? Ini siapa? Mereka bukan manusia. Sebelum sempat memastikan, sinyal terputus lagi. Di waktu yang sama, Andra tersadar di dalam kabut yang kini tidak lagi putih, melainkan berwarna kebiruan. Ia melihat Rian duduk di batu besar, dikelilingi kabut tebal, sementara Bagas berbaring tanpa bergerak. Rian menatapnya dengan tatapan aneh. Kita udah diterima di sini. Kamu juga bakal diterima, kalau berhenti melawan. Andra berusaha berdiri, tapi kakinya berat seperti ditarik sesuatu dari tanah. Dari kabut muncul sosok perempuan bermahkota, sama seperti yang ia lihat dalam penglihatannya sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata pelan. Manusia selalu ingin menaklukkan gunung, tapi lupa, gunung juga bisa menaklukkan manusia. Lalu, semuanya gelap. Di base camp Bremi, hari itu turun kabut paling tebal sepanjang bulan. Tim pencarian belum juga kembali. Sinyal radio hilang total. Namun, anehnya, sore itu seorang penduduk desa bawah melapor melihat 3 orang turun ke arah perkebunan kopi, berjalan pelan, dengan pakaian kotor dan wajah kosong. Ketika warga mendekat, mereka langsung pingsan. Ketiganya dibawa ke pos kesehatan desa, dan diidentifikasi sebagai Andra, Bagas, dan Rian, 3 pendaki yang dinyatakan hilang seminggu sebelumnya. Namun yang membuat semua orang bungkam adalah kenyataan bahwa tanggal di logbook base camp menunjukkan mereka baru hilang 3 hari. Artinya, ada 4 hari yang hilang, tak tercatat oleh siapapun. Setelah kejadian itu, laporan resmi tidak pernah dirilis. Media lokal hanya menulis, 3 pendaki ditemukan dalam kondisi lemas di lereng Argopuro. Tidak disebutkan tentang gangguan waktu, kabut yang hidup, atau video terakhir di kamera Bagas, karena semua rekaman hilang sehari setelah dibawa ke pos. Dan hingga kini, warga Bremi masih percaya bahwa 3 hari waktu manusia setara dengan 7 hari waktu Rengganis. Mereka yang pernah melewatinya tidak benar-benar pulang, hanya dipulangkan. Pagi ke-7 di Argopuro datang dengan udara yang lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Kabut menebal, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Tubuh ketiga pendaki, Dimas, Arya, dan Hendra, sudah hampir menyerah. Bekal habis sejak 2 hari lalu, sisa air hanya setengah botol, dan kekuatan mereka tinggal sisa-sisa semangat untuk tetap hidup. Namun pagi itu, sesuatu berbeda. Dari kejauhan terdengar samar suara seperti kentongan. Tok, 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 diiringi suara samar manusia memanggil. Halo, ada orang di sana? Halo. Dimas yang sedang duduk bersandar di bawah pohon menegakkan kepala, matanya terbuka lebar. Kau dengar itu, Hen? Katanya dengan suara serak. Hendra menatap Arya yang sudah hampir tidak sadar, lalu menjawab lirih, aku dengar tapi suara itu dari mana? Mereka bertiga bangkit dengan tenaga terakhir. Kabut begitu tebal, hingga setiap langkah terasa seperti menerobos awan putih dingin. Suara itu semakin jelas, tapi anehnya, kadang datang dari arah kiri, lalu berpindah ke kanan. Seolah-olah suara itu bukan berasal dari manusia biasa, tapi sesuatu yang sengaja mempermainkan arah. Hendra, yang paling logis di antara mereka, mulai ragu. Jangan-jangan itu cuma halusinasi kita, ucapnya. Namun Dimas menolak. Enggak, itu orang. Itu pasti tim SAR. Mereka berjalan tertatih, mengikuti arah suara. Tapi setiap kali mereka rasa sudah dekat, suara itu justru menjauh. Sampai akhirnya Dimas terpeleset menuruni lereng licin, membuat ketiganya terjatuh dan terguling hingga berhenti di semak-semak lebat. Saat membuka mata, Dimas melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di hadapannya berdiri seorang wanita berpakaian kebaya putih, dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Ia tidak berjalan, hanya berdiri diam, dan di belakangnya tampak seperti siluet bangunan tua, seperti gapura batu dengan tulisan yang sudah aus. Kita di mana ini? Bisik Arya, kini separuh sadar. Aku nggak tahu, jawab Dimas gemetar. Wanita itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah jalan setapak di sisi kanan mereka. Tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat.
Dalam kondisi panik dan kebingungan, mereka mengikuti arah yang ditunjukkan. Setelah beberapa langkah, sosok itu menghilang begitu saja ditelan kabut. Jalan setapak itu membawa mereka ke sebuah aliran sungai kecil. Di sana mereka menemukan jejak kaki manusia, dan di seberang sungai, tampak kain oranye mencolok, warna yang sering digunakan tim penyelamat. Dimas berteriak dengan seluruh tenaga yang tersisa, "Tolong! Ada orang! Tolong kami!" Beberapa detik hening. Lalu terdengar jawaban dari arah seberang sungai, "Astaga! Mereka di sini! Mereka masih hidup!" Dari balik pepohonan muncul 3 orang berseragam oranye, tim SAR. Mereka langsung berlari menyeberang sungai dan menghampiri ketiganya. Salah satu anggota SAR berkata dengan napas terburu-buru, "Kami sudah cari kalian selama seminggu. Kok bisa sampai sejauh ini? Kalian turun dari arah mana?" Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab dengan jelas. Hendra hanya bisa berkata pelan, "Kami nggak tahu. Kami cuma ikuti petunjuk dari wanita." Anggota SAR saling berpandangan, tapi tak banyak bertanya lagi. Mereka tahu kondisi ketiganya terlalu lemah untuk ditanyai. Ketiganya dibawa turun menggunakan tandu darurat, melewati jalur yang, anehnya, ternyata bukan jalur resmi pendakian. Jalur itu bahkan tidak ada di peta. Salah satu tim SAR berbisik ke rekannya, "Gila, ini bukan jalur manusia lewat. Gimana mereka bisa sampai sini?" Setelah 7 hari hilang, mereka akhirnya tiba di pos basecamp Baderan dengan tubuh lemah, dehidrasi berat, dan luka ringan. Petugas medis segera mengevakuasi mereka ke rumah sakit terdekat di Situbondo. Namun kisah ini tidak pernah muncul di media. Tak ada berita besar tentang 3 pendaki hilang di Argopuro. Hanya kabar samar di kalangan komunitas pendaki, dan beberapa postingan forum yang cepat-cepat dihapus. Salah satu anggota SAR yang tak mau disebutkan namanya, sempat mengatakan kepada seorang wartawan lepas, "Kami diminta nggak usah ngomong ke publik." Katanya demi menjaga citra wisata Gunung Argopuro, tapi jujur, waktu kami cari mereka, ada hal-hal aneh. Sinyal radio kami terganggu, dan kompas sempat muter nggak karuan. Seolah ada sesuatu yang nggak pengen mereka ditemukan. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, ketiga pendaki masih dirawat. Dimas, setelah sadar penuh, pernah bercerita lirih kepada perawat yang menemaninya di malam hari. "Kalau nggak karena dia, kami udah mati. Tapi, aku masih nggak ngerti, kenapa dia tunjukkan jalan keluar?" Perawat itu bertanya, "Dia siapa?" Dimas hanya menatap keluar jendela, ke arah gunung yang samar terlihat di kejauhan. "Wanita kebaya putih itu," katanya pelan. "Dia nggak menakutkan, tapi matanya sedih banget." Beberapa hari kemudian, pihak keluarga diminta untuk tidak menceritakan detail kejadian pada media. Laporan resmi hanya menyebut, ketiga pendaki ditemukan dalam keadaan selamat setelah tersesat selama 7 hari di kawasan Argopuro. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun hal ganjil. Namun bagi mereka yang mendengar langsung kisah ini, satu hal tak terbantahkan. Gunung Argopuro memang indah, tapi tidak semua keindahan di sana untuk dinikmati manusia. Dan hingga hari ini, di kalangan porter lokal, masih beredar bisikan tentang sosok wanita berkebaya putih yang sering terlihat di jalur selatan gunung, muncul saat kabut turun, menatap dari kejauhan, seolah memastikan bahwa para pendaki tidak lagi tersesat seperti 3 orang yang dulu pernah ia tunjukkan jalan keluar. Laporan resmi tentang kejadian 3 pendaki yang tersesat di Gunung Argopuro memang disusun rapi dan singkat. Tanggal kejadian, 3-10 Juni 2019. Lokasi, kawasan hutan antara Cikasur dan Bremi. Korban, 3 pendaki laki-laki asal Surabaya. Keterangan, ditemukan dalam keadaan selamat, mengalami dehidrasi berat. Status kasus, selesai. Namun di balik laporan dingin itu, ada sesuatu yang tidak pernah dibuka untuk publik. Sesuatu yang seolah sengaja dikubur bersama kabut Argopuro. Satu catatan SAR yang dihapus. Dalam arsip tak resmi tim penyelamat, ada satu laporan lapangan yang tidak pernah sampai ke meja pemerintah daerah. Laporan itu ditulis tangan oleh anggota tim SAR bernama Rudi Saputra, yang saat itu ikut dalam pencarian hari kelima. Isinya hanya 2 paragraf. Pada pukul 14.20, kami mendengar suara gamelan dari arah barat laut. Kami kira itu berasal dari perkampungan, tapi setelah didekati,
suara berhenti seketika. Kompas berputar, sinyal komunikasi hilang, dan kami melihat kabut turun cepat. Salah satu anggota tim mengatakan sempat melihat bayangan wanita di antara pepohonan. Kami tidak menemukan jejak para pendaki hari itu. Laporan itu kemudian disobek dan dibuang setelah pimpinan operasi datang. Rudy sempat menulis ulang catatannya di buku pribadinya dan menyimpannya diam-diam. Ketika seorang jurnalis lokal mencoba menghubunginya 2 bulan kemudian, Rudy hanya berkata pelan, "Beberapa hal memang lebih baik disimpan. Gunung itu bukan sekadar tempat wisata." 2 kesaksian warga. Penduduk desa Baderan dan Bremi, 2 jalur utama menuju Argopuro, juga sempat heboh selama masa pencarian itu. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan di malam keempat, berasal dari arah hutan. Ada pula yang mengaku melihat cahaya seperti lentera menembus kabut di tengah malam, padahal tim SAR sudah menghentikan operasi pencarian saat itu karena kondisi berbahaya. Salah satu warga tua, Mbah Thohir, yang sudah puluhan tahun jadi porter gunung, mengatakan, "Argopuro itu kerajaan lama. Dulu tempat bersemayam Dewi Rengganis. Kadang, kalau ada yang hilang, bukan karena mereka tersesat, tapi karena dipanggil untuk diingatkan. Kalau mereka sadar dan sopan, biasanya dikembalikan." Kata-kata itu dianggap sekadar mitos oleh banyak orang. Tapi bagi yang pernah tersesat di Argopuro, ucapan Mbah Thohir terasa seperti peringatan yang sangat masuk akal. 3 rahasia di balik kebaya putih. Dimas, satu dari 3 pendaki yang selamat, beberapa bulan kemudian dimintai keterangan ulang secara pribadi oleh seorang anggota komunitas pendaki senior. Ia awalnya enggan berbicara, namun setelah diyakinkan bahwa percakapan itu tidak untuk publik, ia mulai bercerita. "Kami benar-benar udah nggak tahu arah. Kompas muter, GPS nggak bisa nyala. Waktu itu, aku pikir kami bakal mati. Tapi malam ke-6, ada sosok perempuan datang, kebaya putih, rambut panjang, tapi mukanya lembut. Dia nunjuk arah sungai, terus ngilang. Besok paginya, waktu kami ikuti arah itu, kami nemuin tim SAR. Aku nggak halu, karena Arya juga lihat." Namun kesaksian ini tidak pernah dimasukkan ke dalam laporan akhir. Pihak berwenang memilih menuliskan versi yang lebih aman. Pendaki menemukan arah sungai dan berhasil keluar dari jalur hutan. 4. Mengapa berita ini tidak pernah muncul? Ada alasan kuat kenapa kejadian ini tidak pernah sampai ke media besar. Beberapa hari setelah ketiganya diselamatkan, pihak pengelola wisata Gunung Argopuro mengadakan rapat tertutup dengan kepolisian dan dinas pariwisata setempat. Isinya sederhana, menjaga reputasi jalur pendakian. Salah satu pejabat saat itu berkata, "Kita tidak bisa biarkan rumor mistis berkembang. Wisata Argopuro baru saja naik pamor, jangan sampai citranya rusak karena berita aneh." Sejak saat itu, semua unggahan forum pendaki yang sempat membahas 3 pendaki hilang di Argopuro dihapus secara sistematis. Beberapa akun bahkan dibekukan. Kabar yang tersisa hanyalah bisikan, dari mulut ke mulut, di antara para pendaki senior yang masih percaya bahwa gunung tidak hanya berisi hutan dan batu, tapi juga penunggu yang menjaga keseimbangannya. 5. Epilog sunyi. 4 tahun setelah kejadian itu, Dimas tidak pernah mendaki lagi. Ia kini tinggal di Surabaya, membuka warung kecil di dekat kampus. Di dinding warungnya, tergantung satu foto lama, puncak Argopuro, diambil beberapa jam sebelum mereka dinyatakan hilang. Jika diperhatikan baik-baik, di sisi kanan foto, di balik kabut tipis, terlihat samar bayangan perempuan berjubah putih, berdiri di antara pepohonan. Ketika seorang pengunjung bertanya tentang foto itu, Dimas hanya tersenyum kaku dan berkata, "Itu cuma kabut. Tapi, kadang aku pikir, mungkin dia masih ada di sana. Menjaga jalur itu tetap sepi." Gunung Argopuro masih berdiri megah. Pendaki masih datang dan pergi, membawa doa dan rasa kagum. Namun bagi yang tahu cerita ini, mereka selalu menundukkan kepala setiap kali melewati jalur Cikasur. Tempat di mana kabut lebih tebal, udara lebih sunyi. Dan kadang terdengar suara langkah halus mengikuti dari belakang.